Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajeksa. Happy birthday, Pak. Saya heran kenapa Bang Ijek nggak kata sambutan malam ini. Rupanya takut dihujani happy birthday. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota Dewan yang berhadir pada malam hari ini. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dimulai pukul 9, berakhir pukul 10, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saya tausiah tidak boleh keluar dari tema, nanti ditangkap Bawaslu dan Perwaslu. Masjid sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Itu penting, tapi yang lebih penting foto yang besar. Yang pertama ditulis di sana adalah masjid. Masjidnya mana? Menara di depan. Pertama bangunan yang dibangun di atas muka bumi ini adalah masjid, bukan kantor gubernur. Masjid dulu. Itulah yang dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Mudah-mudahan kita dapat murah rezeki bisa ke Masjidil Haram. Bangunan yang kedua, masjid lagi. Itulah dia. Ilal Masjidil Aqsa. Yang sekarang sedang dijajah oleh tentara Israel. Datang statement terakhir dari Donald Trump mengatakan bahwa wilayah sekitar Masjidil Aqsa dijadikan sebagai ibu kota Israel. Artinya apa? Maka pedagang-pedagang yang ada di sekitar Masjidil Aqsa tidak lagi bisa merenovasi bangunan karena tanahnya otomatis sudah dikuasai oleh Israel. Oleh sebab itu momen Isra Mi'raj bukan sekedar kumpul peringatan, tapi momen Isra Mi'raj membangkitkan semangat bahwa yang dulu memerdekakan Palestina adalah Umar bin Khattab, Arab sudah, kemudian dimerdekakan lalu oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada perang salib, berasal dari Kurdistan, orang Kurdi sudah, orang Arab sudah, orang Kurdi sudah, orang Medan. Maka nanti yang ketiga ini Palestina akan dimerdekakan oleh orang Medan. Tapi jangan pula besok pagi langsung kalian berangkat. Tiba-tiba anak Medan berangkat ke Palestina. Oh, ini pesawat mau berangkat. Cepat kan? Memang Medan ini cepat dia. Kalau untuk yang begini ini cepat Medan. Biasa, pas giliran ngasih duit 2.000 perak. Itulah kotak sedekah tadi, naikkan ke atas satu. Di sini ikan yang besar-besar.
Masya Allah. Kadang orang Islam ini kalau diajak bertakbir, Allahu Akbar. Giliran lewat kotak pula tertidur. Ngintip pula tuh. Jadi ngintipnya udah agak lewat jam sedikit baru dia bangun. Disangkanya kotak itu satu, rupanya 10. Baru dia tahu. Ibu-ibu sehat. Ibu ini sehat, tapi asal dekat kotak pura-pura sakit. Bapak-bapak sehat. Alhamdulillah. Balik kita ke cerita semula. Bahwa bangunan yang pertama adalah mas. Makanya kalau membangun komplek, mananya duluan dibangun? Rumah apa masjid? Apa rumah siap, masjid tak siap? Masjid yang lama sudah Pak Ustadz. Masjid yang baru belum. Kamera turun ke bawah. Tak pula patuh deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kamera drone supaya nampak dari atas. Wahai tentara Israel, saksikan tentara-tentara Allah akan datang dari komplek perumahan Asbih. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tasbih, itulah dia subhanalladzi asra bi'abdihi. Makanya tasbih artinya subhanallah. Terkurung dalam perut ikan. Nabi apa itu? Nabi Yunus. Orang Arab menyebut Yunus. Orang Barat Jonah. Nabi yang anaknya durhaka, tenggelam. Nabi Nuh, kata orang Arab. Kata orang Barat, Noah. Jangan sebut-sebut itu. Ibunya kuat-kuat kali kita datang jin nanti. Maka ketika orang terjebak di dalam perut ikan, tak ada tempat mengadu, gelap, tak ada yang bisa menolong. Kalau terjebak di tengah kerumunan, insya Allah masih bisa keluar. Tapi di dalam perut ikan, satu-satunya yang bisa menolong adalah tasbih. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak. Makanya kalau terjebak dalam kesulitan, ucapan subhanallah, 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 subhanallah. Makanya bapak-bapak yang stres menghadapi ibu-ibu ini, tasbih. Balik ke rumah, mama sehat semua. Itu tak ada. Itu yang adanya hanya di dalam imajinasi saja. Wujudnya hari ini yang ada adalah wajah yang cerah-cerah. Betul? Oh, tak cerah, lampu terang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, sampai hari Senin di tempat bernama Kuba. Bukan Fidel Castro. Kuba. Bapak Ibu kemarin waktu umrah dibawa ke Kuba. Banyak yang tak ingat. Kenapa? AC berfoto. Sampai di Kuba sholat sunat 2 rakaat. Siapa yang sholat sunat di masjid Kuba dapat pahala seperti umrah. Apa? Umrah Ustaz? Iya. Kenapa? Saya di masjid Kuba kemarin gak sholat. Kenapa? AC membeli kurma. Belanja, shopping. Oleh sebab itu maka itulah pentingnya belajar. Makanya alhamdulillah masyarakat sekarang luar biasa. Apa kata Bang Ijek tadi? Ustaz Somad, dulu ramai begini nih dalam 2 momen saja. Apa itu Bang? God bless sama pokoknya musik band. Sekarang orang ramai pengajian datang luar biasa.
Inilah tanda-tanda kebangkitan Islam Sumatera Utara, Indonesia, dan dunia Islam. Kalau diadakanlah survei sensus, saya yakin dan percaya hakul yakin yang hadir malam ini adalah anak-anak muda rata-rata. Coba tengok wajah-wajah anak. Dulu kalau pengajian itu kan atu-atu. Bawa anak pun mau mati. Sekarang yang ngaji anak muda. Sekarang di pengajian anak muda. Remaja masjid. Iya pasti anak muda. Anak muda. Bikers hijrah. Anak muda. Yang tua-tua pula ke diskotik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Ini, tadi saya sebut kota. Biasanya di mana-mana tempat sedekah ini kota. Ini dibuat plastik. Bagus ini, bagus. Jadi nampak dia masih kosong. Kadang orang ini kan duit itu dilipat-lipatnya kan. Oh, dirubuk-rubuk. Mas, biar tak nampak abu-abu. 2.000 perak. Yang satu lagi, belok-beloklah golok Patimura. 1.000 perak. Kalau ini kan nampak dia. Merah-merah. Merah. Luar biasa. Itulah arti iklan. Tunjukkan merahmu. Artinya sedekahlah 100.000. Nomor 17, nomor 18. Wah, nomor-nomor tinggi aja sekarang ya. Takut pakai nomor 1, nomor 2 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau komplek kita mau berkah, tirulah bagaimana Allah membangun alam semesta. Yang pertama kali adalah bangun kampus, masjid duluan. Jangan sampai, apa nama kampus kau? Universitas, nggak ada masjid. Gimana mau datang berkah? Mau bangun komplek, masjid dulu. Mau membangun masyarakat, masjid dulu. Saya amat sangat bangga ketika membaca koran, walaupun saya tinggal di Pekanbaru Riau, tapi yang saya baca berita tentang Sumatera Utara, begitu dilantik gubernur, wakil gubernur, action pertama mereka adalah membangkitkan sholat berjamaah di bangga. Siapa yang tak bangga? Pas ditanya orang, Ustaz kenal dengan gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara yang katanya mau ngajak jamaah sholat ke masjid pegawai-pegawai. Oh, ini fotoku sama dia. Kalau sama pejabat yang ditangkap KPK kemana? Tak tahu. Bangga kita. Dilantik pertama. Di tempat lain, lantik pertama. Undang artis dangdut. Nyanyilah naga mesra. Mesra 2 bulan. Habis itu pecah kota. Dipasanglah pentas tinggi-tinggi. Diundang penyanyi dangdut ke atas pakai rok pendek-pendek. Pentas tinggi-tinggi, rok pendek-pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Menengok artis dangdut meleleh dia. Balik ke rumah tengok bini meleleh mata. Ibu ketawa jangan dilepas kali. Takutnya bukan cuma air mata yang keluar. Itulah beruntungnya kalau punya pemimpin cinta masjid. Pagi tadi, Bang Ijek sholat di masjid, sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok baju Harley Davidson. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama, heran dia. Kok subuh nih banyak anak-anak Harley ke masjid? Rupanya klub Harley Davidson mau mengucapkan selamat ulang tahun di masjid. Mengucapkan doa selamatnya di masjid. Tempat lain ke ulang tahun dibawa lilin 100 biji. Disuruh tiup 1 napas. Mampus.
Ada pula ulang tahun diambil telur busuk, dilempar ke kepala kawan, diikatkan kawan ke tiang listrik. Korslet mati. Mencari pemimpin itu di jumpai sholat subuh. Aku kalau mau jumpa dia di mana? Kalau kau mau jumpa sama dia, cari dia di masjid sholat subuh. Begitu. Tapi kadang orang ke masjid nih kalau mau dekat-dekat pilkada aja. Kalau udah mau dekat pileg, ke masjid. Tapi terbukti sampai hari ini pemimpin-pemimpin kita tetap ke masjid. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Ternyata cuma amin-amin aja besok ke masjid. Amin bukan main lagi. Besok subuh jam 8. Tutup gorden, mati lampu. Sholli fardhu subuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maknya sedang masak di dapur. Lama lah dia termenung. Kenapa sholat duha ini jahar? Assalamualaikum Ustaz Sawan. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan saya Ustaz, apa itu Bu? Saya senang Ustaz. Kenapa Ibu senang? Anak saya setelah mendengar pengajian Ustaz ini rajin dia sholat sekarang. Cuma ada yang mau kutanyakan Pak Ustaz. Ustaz kan biasanya kalau menjawab pertanyaan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Kalau sholat duha jahar itu mazhab apa Pak Ustaz? Subuh kesiangan. Pejabat, gubernur, wakil gubernur bisa pula sholat subuh di masjid. IRT tak sembahyang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan dipecat. Tak boleh, main pecat. Ini loh Medan, sisi pecat. Jangan pecat, panggil dulu sekali. Surat peringatan 1, 2, 3, tak juga campang. Makanya kita ini peradabannya harus dibangun dari masjid. Medan Sumatera Utara. Apa ikon Medan? Masjid Raya. Istana Maimun, Masjid Raya, kolam. Masih ada orang tuh lagi? Dulu kami balik sekolah. Kolam. Artinya apa? Sebelum sholat mandi wajib. Itu mana? Itu maka dibuat kolam tuh. Jangan sampai masuk masjid bau ketiak. Man akala basalat, siapa yang makan bawang merah, sauman, bawang putih, falyatazil masjidana. Jangan dekat-dekat masjid kami. Makanya kalau mau ke masjid itu pakai minyak wangi dulu. Saya sebelum kemari tadi, mandi dulu, jangan botol. 3 koper. Kecil. Apa mereknya nih? Sultan. Baru sampai sekarang. Buka. Saya dulu waktu masih kuliah di Mesir, musim haji pergi kami ke Makkah. Sebelum pergi ke Masjidil Haram, singgah dulu ke tempat minyak wangi. Mahasiswa duit tak ada. Itulah caranya. 3 hari gitu. Dulu, sekarang enggak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan peradaban dibangun dari masjid. Semua orang kalau sudah datang ke Medan, yang terbayang dia adalah Masjid Al-Masun. Ketika sampai di Masjid Raya Medan, semuanya menengok masjid itu macam menengok kucing. 3 arsitektur bersatu. Apa dia? Turki, Eropa, Cina. Maka arsitek yang luar biasa. Bangga gak jadi orang Medan? Bangga! Apa kebanggaannya? Nih, masjid kami yang luar biasa. Maka di dalam masjid orang pertama harus suci bersih.
Pernah tengok orang dalam masjid raya pakai sepatu, pakai sendal, pakai selop? Mana ada? Jangankan di atas masjid, di atas pentas mau ceramah pun pejabat-pejabat tak ada. Semua harus pakai tapak kaki diinjakkan ke atas. Bersih. Tahu kalian gimana rasanya tegak di atas karpet ini sekarang? Basah. Kena hujan tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau pakai sendal selop kotor, maka Islam menunjukkan masjid menjadikan orang Islam menjadi bersih. Yang tak Islamnya sakit hati. Aku kan cerita tentang Islam. Kalau kau sakit hati, masuk Islam lah. Sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asfaraka, kuku kata Nabi, kuku. Inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya dulu sekolah hari Senin diperiksa kuku. Dulu anak gadis kuku panjang malu. Sekarang anak gadis. Kucing marah dulu baru keluar kukunya. Anak gadis sekarang senyum pun keluar kukunya. Pakai black kutek. Di atas black kutek, di bawah black taki. Yang kuku panjang mulai masuk ke dalam jilbab. Bertamu ke rumahnya enak kali bakwannya. Yummy. Apa sih resepnya? Peradaban yang bersih. Makanya kita bangga jadi orang Medan. Medan adalah kota yang bersih. Betul? Apa ragu bilang betul? Bilang aja ya. Pokoknya asal aku bilang betul, bilang betul. Dah, kotor-kotor sedikit apa-apa. Dan bersih. Lalu kemudian kuku bersih, baju bersih. Ini baju ini baru nih. Baru dicuci. Tadi sebelum berangkat, mandi dulu di hotel, pakai bersih. Saya tengok dulu. Jangan sampai ada tai lalat, tai kambing, apalagi. Tengok, tadi sebelum kemarin minum pula dulu teh. Andai ada teh yang jatuh, jangan sampai bersih semuanya. Udah, tak perlu mahal. Ini pakai baju sikit-sikit. Ustaz, ini 5 juta nih Ustaz. Yang nanya kok siapa? Yang penting bersih. Sana bersih, baju bersih, badan bersih. Ini kadang orang ini muka badan berpanu. Muka putih, tangan hitam. Yang penting itu bukan bedaknya, yang penting itu bukan lipstiknya, yang penting bukan make upnya, tapi apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Mbak, kenapa wajahmu bercahaya? Bekas air wudhu. Apa? Bekas air wudhu. Jadi kau sangka aku tayamum sama ini? Oleh sebab itu maka kita ini diajarkan peradaban dari masjid yang pertama kali bersih. Tapi kadang kita malu sama tetangga kita. Kalau pergi kita ke lembaga mereka, kita tanya, Pak Security, WC-nya mana? Datang orang ke masjid kita, nggak perlu nanya di mana WC, tinggal tarik napas saja. Dapat. Saking kan bau WC. Berapa banyak orang Islam masuk WC masjid tak jadi. Masuk, keluar balik. Kenapa tadi? Hilang selera gua. Saking kan kotornya masjid. Betul? Alhamdulillah sampai saya di Medan, saya tengoklah mobil wakaf khusus untuk bersih-bersih. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka, hai provinsi-provinsi lain, kota-kota lain di Indonesia, kalau kalian mau studi banding, datang kalian ke Medan, hai orang yang kaya-kaya, banyak duit, banyak mobil, wakafkan mobil kalian 1, 2, 3, 5, 10, buat di situ,
wakaf, mobil, bersih-bersih masjid, itulah yang akan mencerminkan Islam agama rahmatan lil bersih dia. Hai kau yang sombong, hai kau yang tanganmu dicium orang, hai kau yang dimuliakan orang, bangkit sombong. Abdul Somad, kalau kau sudah terawih, tengok jamaah sejauh mata memandang. Kalau sudah naik ke atas mobil, dibuka ke atas. Wow. Ustaz. Jamaah pun menarik tangan. Muncul sombong. Abdul Somad, kaulah yang punya subscribe 1 juta di YouTube. Abdul Somad, followermu di YouTube sekarang 1.400.000, di Facebook, di Instagram sekarang 8 juta, kata setan. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan ini? Masuk kau ke masjid, masuk ke WC masjid, bawa brus, bawa deterjen, kau gosok lubang WC. Jongkok kau gosok, inilah cocoknya tempat. Tangan kau yang dicium semua orang ini, inilah cocoknya tangan kau di sini. Begitu cara mendidik supaya kita ini rendahkan hati di hadapan rumah Allah Subhanahu ta'ala. Tapi yang tahu kita sama Allah, ya. Ini kalau sekarang enggak. Sebelum buat ditempel pula kamera di dinding di situ. Ya, tempel Faisal sudah. Merendahkan hati. Kan begitu caranya. Udah habis itu tengok, tak ada like-nya. Gimana hati kita mau tulus karena berbuat ingin ditengok orang. Maka peradaban harus diawali dari masjid. Sampai hari ini 100 tahun lebih sudah, 1 abad lamanya. Masjid Al-Masud Medan, Sumatera Utara tegak berdiri. Sultan Kerajaan Melayu Delhi yang sudah dikubur di dalam tanah, maka tetap mendapatkan aliran pahalanya. Jadi kalau ingin tetap mengalir pahala, banyaklah berwakaf tanah untuk masjid. Termasuklah wakaf Tuan Yopi Batubara yang sampai hari ini mengalir pahalanya ke tempat beliau. Amin. Ya Rabbah. Tak kita aminkan pun ngalir. Unlimited edition. Ibu masih wirid Yasin lagi. Bagus. Tapi selesai ibu baca Yasin, meninggal, berhenti. Ada orang mati baca Yasin? Mana ada. Kalau ada orang mati, duduk dia baca Yasin, lari kita semua. Siapa yang pertama lari? Aku lari pertama. Bapak masih sholat duha? Masih. Selesai sholat duha, mati. Tegak dia balik. Tapi ada amal yang tidak putus. Itulah dia. Wakaf masjid. Banyak drone di sini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah yang besar ini tinggal semua. Ada orang mati buat rumah. Yang kalau rumahnya kebetulan saya tunjuk, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang ke rumah mati. Gimana? Yang tersinggung udah terasa kunang-kunang. Mobil-mobil yang megah, yang cantik-cantik itu semuanya tinggal. Bisa mobil itu dibawa mati? Bisa. Tulis di situ, wakaf ambulan untuk masjid. Bisa kau bawa mati. Siapa aja sakit, angkatlah jenazahnya. Parah bahu yang mikul. 125 beratnya. Kalau saya mati, insya Allah tak terlalu banyak orang mikulnya. Jenazah siapa? Ustaz Somad. Aku sendiri aja gitu. Sampai 50 kilo. 49, masuk. Bisa. Artinya apa? Bahwa kita ini semua akan meninggal dan akan meninggalkan. Itu maka disebut dia, di mana dia sekarang? Meninggal. Meninggal apa? Meninggalkan segala yang pernah dia miliki. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Mobilmu yang besar, suratnya akan dibawa ke kantor Samsat, fotokopi KTP, STNK, BPKB, untuk apa? Balik nama.
Kenapa mesti balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Rumah besar, orang tua tidak mau lagi tinggal di rumah besar. Karena mau naik ke lantai 2, lantai 3, kakinya sudah kena asam urat. Dan dia punya kenangan yang luar biasa di sana. Orang tua yang sudah meninggal, anaknya, keluarganya, suaminya, istrinya, dia tak mau lagi menempati rumah yang besar. Karena setiap lewat di pintu kamar itu, dia terkenang masa lalu, asal lewat. Nah, akhirnya rumah itu pun dijual. Semuanya tinggal kenangan semata. Dan tidak mengalirkan apa-apa. Tapi ada satu yang mengalir kekal abadi. Masjid. Makanya orang yang smart, cerdas, dia bangun masjid. Saya ceramah kemarin di Jambi. Pak Bupati, ini masjid apa ini? Ini atas nama mak saya. Mantap. Ini musla atas nama bapak saya. Keren. Yang tak bisa membangun masjid gimana Pak Ustaz? Gotong royong, keroyokan sama-sama. Kau tanahnya? Ya. Kau pintunya? Ya. Kau kosennya? Ya. Enggak. Ya. Ustaz Somad apa? Aku tanda tangannya aja. Penandatanganan prasasti peresmian masjid oleh Abdul Somad LCMA. Pemencetan tombol. Habis baterai. Masuk koran waspada. Abdul Somad meresmikan masjid. Memang yang tampil itu adalah yang lembut-lembut saja. Walaupun yang kuat-kuat itu ada, tapi dia di belakang. Sama macam balehu kita. Yang tampil di depan kertas yang lembut, yang udah sobek, yang udah koyak. Busi-busi yang gagah perkasa di belakang. Kalau besinya ke depan, inilah contohnya. Sama macam badan kita ini. Yang tampil di luar apa? Bulu. Habis itu, kulit. Habis kulit, daging. Yang paling urgen, paling penting di badan kita ini apa? Jantung. Tapi jantung tak pernah tampil ke depan. Bayangkan kalau jantung ingin tunjuk ke depan. Fakta jantung yang ke depan. Kalau ada orang di sini jantungnya transparan, nengoknya pun ngeri kita. Oleh sebab itu, maka begitu juga dengan acara ini. Yang tampil di depan siapa? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Pak Wakil Gubernur, tak usah. Tak mau beliau. Kadang saya ceramah di satu daerah. Dari mulai RT, RW, Kadus, Kades, Kadus, Bupati, Wali Kota. Sampai jam 12 malam. Macam lomba pidato pula. Udahlah jam 12 baru kita panggil protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Baik, Ustaz Somad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Orang dan tidur semua. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di masjidlah kita bisa duduk sama rendah, tegak sama. Pernah Bapak Ibu tengok di masjid, kalau gubernur, presiden, menteri di atas. Ada pun orang yang di bawah, tak ada. Di masjid sama. Saya sholat di masjid besi, di Komplek Putrajaya, Malaysia. Ketika saya ceramah di masjid besi, Komplek Pemerintahan Putrajaya. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya ini Ustadz internasional. Kadang kita kalau tak ceritakan gini, orang tak ngikuti berita, disangkanya kita Ustadz ece-ece. Jadi kadang saya cerita dan tak percaya. Ini paksa aku bukakan WA-nya. Aku kalau udah nengok orang senyum tak percaya itu sakit hati. Ya, saya dari ketawa orang pun bisa saya tahu dia tak percaya. Dari bunyinya aja tak percaya, itu nanti sakit. Ya, aku bacakan ya. Ustadz Somad harap datang ke Malaysia karena
Dato Anwar Ibrahim ingin mengundang. Saya bilang jadwal saya penuh. Sampaikan salam saya mohon maaf belum bisa datang. Kalau kalian tak percaya ya, ambil screenshot. Sampai mana cerita gitu? Ketika saya ceramah di Masjid Besi Komplek Pemerintahan Putrajaya di Malaysia, maka ditunjuk oleh seorang jamaah, Ustadz Somad, inilah tempat Tun Mahathir Muhammad biasanya sholat. Bukan sop paling depan, tapi ada di sudut. Kenapa? Karena dia selalu sibuk mengurus pemerintahan, akhirnya dia datang terlambat, dia terlambat, dan dia selalu sholat di situ. Artinya apa? Dalam Islam siapa yang datang duluan di depan, yang datang belakangan di belakang. Ada orang petantang petenteng, udahlah datang lambat, melangkahi bahu kepala orang kelepas. Siapa? Petantang petenteng. Itu siapa, Bu? Kan masjid bapak kan? Wa innal masajidallah. Masjid itu milik Allah. Maka tunjukkan kuasa Allah. Ketika diangkat tangan, apa yang dikatakan orang masuk masjid? Allahu Akbar. Siapa yang maha besar? Allah. Tak ada yang lebih besar. Makanya kalau ingin merasakan Allah paling besar, datanglah ke masjid. Orang yang sungguh, yang angkuh, yang kaya, yang punya kuasa. Kalau kau ingin merasakan, datang kau ke masjid. Saat itu kening yang paling mulia, paling tinggi, paling hebat, kau tempelkan ke lantai tempat tapak kaki. Tentang pejabat, tak mau ditempelkannya ke lantai. Allah. Batal sholatnya. Karena salah satu dari rukun sholat adalah sujud. Dan rukun sujud adalah menempel 7 anggota tubuh. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Ustaz, gimana kalau ada orang sholat keningnya begini? Jangan kalian foto. Sholatnya sah, tapi kurang afdal. Ustaz, kening menempel, ya bagaimana dengan hidung Pak Ustaz? Kalau orang Arab, hidung itu tak pernah dipaksa, udah kena. Tak pun orang Arab, Bang Ijek, tak pernah paksanya kena. Tapi kalau awak sampai gini-gini. Artinya kalau hidung kena itu afdal. Kalau tak kena, kurang afdal. Makanya lagi-lagi bersih. Kadang kita niat dari rumah mau ambil yang afdal, mau nempel. Tapi begitu hidung ditempelkan ke karpet, paksa menahan nafas. Allah Akbar, kata imam. Imam Allahu Akbar, awak pun. Karpet bau sambal belacan. Makanya sebelum ke masjid gosok gigi dulu. Kalaupun mau tidur ke masjid, telan. Ini udah letak gosok gigi, tidur telungkup. Ustaz, saya ini parah Pak Ustaz. Terentang pun ngeces dah. Oh, parah kok. Kalau terentang ngeces juga, kau beli pempes. Lagi-lagi mengajarkan bersih. Bersih tempat sholat. Itu masjid harus ada vakum cleanernya. Bersih. Jadi kalau sudah bicara tentang kebersihan, ibu masih ingat tak anak ibu waktu minta gayung? Mama, 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 mama. Saya panggil mama, awak makan sambal belacan. Oh, ma, tolong bawakan gayung sama sabun. Untuk apa? Kata kepala sekolah, hari ini hari cuci tangan nasional. Orang barat pakai tisu karena makanannya tepung gandum. Barang tuh keren. Saya makan sambal belacan sama tempoyak.
Itu mau pakai tisu. Lagi-lagi peradaban dibangun berdasarkan masjid. Masjid mengajarkan kita tentang kesucian. Tapi yang paling penting dari semua kesucian itu adalah kesucian hati. Ini kadang kalau badan bukan main bersih, suci, tempat suci, hati berbulu. Busuk hati. Maka di masjidlah kita diajarkan tentang tak boleh sombong menyombong. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji. Sehat Pak. Mau cacat, mau miskin, mau susah, mau melarat, mau hitam, mau pesek, mau busuk. Salam. Ini enggak. Kalau kebetulan samping wakil gubernur, sehat Pak. Kalau di samping security, dia apa ya? La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Dia Arab, Ustaz. Cemas. La farqa bainal abadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Lukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Turab dia tanah. Turab bukan tepi sungai yang longsor. Adam dari tanah. Ini ada yang bukan keturunan Adam sini. Biar aku tahu. Kalau tak keturunan Adam berarti keturunan monyet. Begitu kata Charles Darwin. Semuanya dari keturunan Adam. Orang Jawa, orang Batak, orang Melayu, orang Minangkabau, orang Padang, Bukit Tinggi. Semuanya berasal dari keturunan Adam, dan Adam dari tanah. Maka kita asal muasal dari tanah. Tempelkan keningmu yang tanah. Ditempelkan ke dasar tanah. Kening nilai yang tak ada yang berani memegangnya. Belum pernah ada jamaah berani megang kening saya lagi. Belum ada jumpa. Ustaz Somad. Tak ada. Pergilah saya mau berfoto paspor. Saya kalau jalan-jalan ke mall, ke tempat pas foto, tidak gini gaya saya. Saya pakai baju kemeja, nggak pakai peci. Datang, banyak orang yang, mirip Ustaz Somad ya. Iya. Sampai di situ, untuk apa Pak? Untuk paspor. Ya, miring ke kanan, kiri dikit. Iya, kanan dikit lagi. Lama-lama geram dia, maju dia ke depan. Katanya. Ini megang dalam hati saya. Ini kau megang kepala gue ya. Tapi tak pula mungkin dia bilang situ kan. Akhirnya jadi juga foto itu. Yang berani megang kepala ini cuma 3. Tukang pangkat, pas foto, sama anak. Mungkin pukulkan anak itu kan. Artinya, begitu sampai di masjid, kita sedang membersihkan hati dari sifat takbur. Merasa besar, merasa angkuh. Orang yang sombong itu adalah dalam dirinya, dalam jiwanya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Walaupun imam itu cuma tamat pesantren, makmumnya profesor, doktor, S1, S2, S3, postdoktoral, tapi tetap dia ikut imam. Pernah tak Bapak Ibu nengok, saking kan sombongnya makmum, Allahu Akbar. Imam masih waladdallin. Allahu Akbar. Selesai sholat, Pak, kenapa Pak dulu? Alah, dia cuma tamat pesantren, aku S3. Dulu lakukan ini. Pernah nggak gitu? Kalau ada begitu, makmum gila ini. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Kalau dia sudah diangkat jadi imam, walaupun dia tidak S1, tapi selama dia cukup syarat fit and proper test lulus, maka Islam mengajarkan kita taat kepada pemimpin. Dia sujud, kita ikut sujud. Dia rukuk, kita ikut rukuk. Dia salam, kita ikut sah. Dia kentut, kita tidak. Kita ikut dia selama dia benar. Selama dia benar, kita ikut. Nah, Ustadz Somad ceramahnya di masjid. Malam ini tak di masjid. Karena kalau sebanyak ini, kayak saya dapat kabar tadi, Ustadz, ini yang hadir malam ini 15.000. Saya percaya aja. Soalnya kalau saya tak percaya, ngitungnya masih sanggup.
15.000 kata panitia, 15.000. Apa payahnya itu? Tinggal mengangguk aja, 15.000. Iya, selesai. Betul tidaknya kita tengok hasil sumbangan. Kalau 15.000 masuk ke masjid, meletuplah masjid itu. Meledaklah. Itulah maka dibuat di tanah lapang. Aslinya saya ceramah ini awalnya di masjid. Dakwah saya di masjid. Khutbah Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita malu. Masjid seperti kandang burung merpati. Sementara rumah megah dan mewah. Bersedekahlah. Bersedekahlah. Khotib berapi-api di atas mimbar. Tapi ada orang yang tidak khutbah. Dia tidak ceramah. Dia tidak ada kasih tausiah. Tapi dia diam saja. Cukup dengan tanda tangannya. APBD, pembangunan pesantren dan rumah ibadah. Kira-kira mana yang lebih berkualitas? Ceramah, khutbah, atau dengan kekuasaan tanda tangan? Kekuasaan. Kalau memang lebih hebat kekuasaan, kenapa Ustaz tak mau? Ada orang-orang yang memang cocok di kekuasaan. Bapak ini cocok. Ini cocoknya DPR. Ini cocoknya DPD. Ini cocoknya wali kota. Ini cocoknya wakil gubernur. Ini cocoknya gubernur. Tapi saya memang dari dulu, dari kecil, apa kata datuk saya, cucuku yang satu ini jangan kasih sekolah Belanda, dia harus sekolah Arab. Maksud sekolah Belanda itu sekolah umum. Sekolah Arab maksudnya tidak iya, tanawiyah, aliyah. Maka saya tak pernah sekolah umum. Aku ingin ini nanti menjadi guru agama sampai mati. Jadi saya ini bukan mendadak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi ustaz. Saya memang disetting hidup saya dari awal. Memang jadi ustaz sampai mati jadi ustaz. Ada orang dia tak ada niat jadi ustaz. Kebetulan ceramah, udah mendadak jadi ustaz. Habis itu hilang. Jadi saya mesti jelaskan, memang garis hidup saya supaya orang tidak nyangka macam-macam. Wah, ini Ustaz Somad ini jurkam nih. Untuk apa aku jadi jurkam? Jadi wapres saja aku tak mau. Jelas. Sekarang orang ini ada yang gagal paham, tapi ada orang yang cari makannya dari gagal paham. Memang sengaja dia gagal paham. Kalau tak gagal paham, dia tak makan. Ini yang susah kita menghadapinya. Orang-orang gini cocoknya kepalanya diantukkan ke tiang listrik. Marah Ustaz? Enggak, memang stylenya gitu. Orang Medan nih, orang Sumatera memang begitu. Jangankan orang, rusanya aja begitu. Kemarin kan ditunjukkan Bang Ijek, Ustaz, itu rusa dari luar. Lembut-lembut ya, baik-baik. Cina dekat. Kalau yang ini rusa Sumatera. Orang garang. Sumatera ini luar biasa. Tapi hatinya baik. Beda, di tempat lain orang lembut-lembut ya. Mas, kakinya awas diinjek. Kalau kita sini enggak, mana mata lu? Ada saatnya keras, ada saatnya tegas, tapi ada saatnya ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid begitu juga ada saatnya keras. Kapan dia saat keras? Bismillahirrahmanirrahim. Itu keras. Tapi saat Rabbil Firli, tak pula keras. Rabbil Firli war'ani wajurni warfan. Ada saatnya keras. Saya sengaja foto itu supaya pas sedang senyum, supaya di-upload di internet. Ini enggak, pas diambil foto kita. Begitu fotografer yang mantap. Kita doakan fotografer ini selamat dari mata kecil sebelah. Oh, fotografer ini resikonya udah tua nanti besar, bro. Bukan macam-macam. Tiba-tiba nanti tua gini. Makanya mereka ganti-ganti kanan gini. Takut dia gitu sebelah.
Saya berceramah malam ini hanya ditonton 15.000. Tapi berkat jasa mereka, mereka edit, mereka upload ke YouTube, ditonton oleh 100.000 orang sebelum terbit matahari besok. Oh, itu jasa mereka. Artinya apa? Saya berdakwahnya di masjid. Bang Ijek berdakwahnya di kantor gubernur. Bapak anggota dewan kita berdakwahnya di legislasi, di legislatif, mengeluarkan perda, mengeluarkan undang-undang. Tapi mereka juga berdakwah melalui Panasonic, melalui apel sumbing. Apel yang digigit sedikit. Kalau yang cerdas cepat nangkap. Tapi kalau yang tell me lah lama. Mana kita? Masih syukur ketawanya sekarang. Ada yang ketawanya besok. Pas nonton dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Masya Allah. Di masjid, peradaban Islam dibangun dari masjid. Orang sekarang sedang stres, depresi dengan masalah yang begitu besar. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia tilang, di rumah ditekan bini. Di mana lagi dia merasakan nikmatnya hidup? Akhirnya dia pun pergi ke diskotik, dugem sabu-sabu, koplo, rohypnol, mix-mix, kasbok, vodka, Budweiser. Semua dipakainya. Akhirnya sebelum masuk ke dalam, begini dia berkipas. Begitu dipakainya, mulai dikipas diam, kepala goyang. Error. Yang tak ada modal, beli lem kambing. Di mana lagi orang mendatangkan ketenangan? Puncak daripada stres adalah bunuh diri. Aku udah tak tahan lagi menghadapi ini. Pak Ustaz, tolong selamatkan biniku ini tak berhenti merepet apa-apa. Bapak sabar ya Pak. Bapak kalau yang bininya merepet itu nanti tidak kena azab kubur lagi. Begitu Pak Ustaz, saking beratnya penderitaan ini. Banyak yang senang ku tengok. Bapak nikmati aja kalau dia merepet. Anggap aja radio rusak. Nanti sampai masanya ketika repet itu tak ada, Bapak rindu. Baru Bapak nyanyi. Kalau sudah mereka pula yang hafal. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana lagi orang zaman modern mendapatkan ketenangan kecuali di masjid. Makanya imam masjid itu carilah imam yang suaranya mendatangkan ketenangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, makmum di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru dia tak tenang. Wah, lama lagi ni kita dah. Imam amat sangat berpengaruh terhadap makmum, maka diangkatlah fit and proper test imam. Ini sekarang kenapa sholat di masjid tak ramai? Imam tu lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Selesai salam, Assalamualaikum. Allah tanya makmum, Pak, ya, kenapa dia bisa maju jadi imam? Untung dia ada. Kalau dia tak ada, lama masjid ditutup. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum.
Kita yang ramai di belakang itu semuanya jamaah pemain naturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau kemana? Aku mau ke Medan. Kau mau kemana? Aku mau ke Jambi. Kau kemana? Aku dari Palembang. Kau kemana? Aku dari Padang. Semuanya jamaah yang mampir di jalan. Mobil penuh parkir di tepi jalan. Rupanya bapak itulah pemain bertahan dari Medan. Yang saya katakan ini fiktif apa fakta? Saya tak pernah bicara ngawang-ngawang. Sampai sekarang ceramah saya ini insya Allah jelas. Jelas kan? Yang bilang ceramah saya tak jelas itu otaknya tak jelas. Pertama otaknya sungsang, yang kedua paket tak ada. Orang yang ngintai-ngintai ini benci tapi rindu dia sama saya. Dengarnya ceramah saya mau nyari-nyari kesalahan. Langsung dengar. Mudah-mudahan dapat hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Orang yang mencari-cari kesalahan, berikan mereka hidayah ya Allah. Bukakan pintu rezeki supaya mereka bisa berkunjung ke Baitullah. Jadikan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau tak juga dapat, ratakan mereka dengan tanah. Jangan diaminkan. Dan buat semua kalian aminkan. Doa itu jangan semua diaminkan, seleksi juga. Apalagi ibu nanti malam tahajud sama bapak. Bang, tahajud kita malam nih. Oke, my honey. Pas giliran berdoa, ibu main amin-amin aja. Amin. 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 Kejadian baru tahu. Pala rupanya bang tuh begini sekali lagi. Sampai hati abangnya. Kau yang mengaminkan kemarin. Rupanya doa yang dibacanya Pak Ustaz. Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan saniyatan. Ya Allah kasihlah aku bini kedua yang cantik. Maka nanti kalau asal bu dengar doa itu, awas adalah. Ustadz nih tak bisa diajak kompak, dibocorkannya rahasia. Kalian tenang, kuajarkan doa lain nanti. Sampai juga. Ceramah di Medan ini lepas saja kita. Tak ada main kontrol-kontrol dan tak perlu pula kita jaga wibawa-wibawa kan. Kadang kita penceramah kalau jaga wibawa capek hidup ini. Datang dan jaim ya kan. Assalamualaikum warahmat. Macam Robocop. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi saya mulai pas jam 9, sekarang jam 10. Cepat kali waktu berlalu di Medan ini. Masya Allah tabarak. Kalian enak tinggal duduk aja. Aku udah berdiri bercakap pula lagi. Di atas karpet basah lagi. Peradaban Islam dibangun dari masjid. Di masjidlah tak ada beda antara Batak, antara Jawa, antara Sunda, antara Melayu. Pernah kalian menengok Masjid Al-Masun didirikan oleh Sultan Melayu, Jawa tak boleh masuk. Pernah? Itu masjid didirikan Sultan Melayu Delhi. Imamnya, khotibnya, sultannya, rajanya. Apa pernah di situ imam itu berkata, Allah yang maha besar? Tak pernah. Masjid Kerajaan Demak didirikan oleh orang Jawa. Ada mereka pakai bahasa Jawa. Semuanya disatukan oleh bahasa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat tak boleh diterjemahkan. Ini harus inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Sholat pakai bahasa Arab. Makanya anak-anak Islam didirikanlah namanya Maktab Tapanuli. Apa namanya? Maktab Tapanuli namanya di Medan.
Tapi kemudian orang Tapanuli legowo, rendah hati, akhirnya berubahlah maktab Tapanuli itu menjadi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah itu asalnya maktab Tapanuli. Kumpul di antara ulama besar waktu itu Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Akhirnya menjadi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ulama-ulama Medan yang skala internasional, tamat dari Masjidil Haram, pulang ke Medan, diangkat menjadi mufti Kerajaan Melayu Delhi, Syekh Hasan Maksum, yang satu angkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, pesantren Tebu Ireng. Jadi kalau sudah bicara Sumatera Utara, Medan adalah negerinya para ulama. Makanya kalau ada orang Medan tak pandai mengaji, sebelum pagi pindahlah kalian. Buat malu Medan aja. Kalau tak ada duit, nganyut kalian Sungai Delhi. Saya dulu bolak-balik dari Sungai Skambing ke Sungai Delhi, Lugur Bypass. Ke rumah Syekh Azra'i Abdul Rauf. Dari tahun 90 ke 93. Khatam saya ngaji dengan beliau. Cuman saya tak tahu dia orang besar. Orang kita masih anak-anak. SMP, Sanawiyah. Ngaji balik. Tak pernah dia nengok Quran sekalipun. Duduk. Salah itu. Tahu Syekh. Fatihah aja 3 bulan. Asal datang Fatihah. Cuma kita tak berani komplain. Tak pernah saya nanya, Syekh, kenapa tak terpindah? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Besok datang itu lagi. 93 saya baca koran. Telah meninggal Syekh Azra'i Abdul Rauf, orang Medan yang menuntut ilmu di Fakhriyah Makkah selama 15 tahun. Dan satu-satunya orang Indonesia yang pernah jadi juri MTQ 4 kali di Makkah Al-Mukarramah. Baru saya tahu. Makanya kita perlu kenal, tak kenal maka tak sayang. Makamnya masih ada di samping Sungai Delhi. Ulama besar meninggal, tergantikan sampai hari ini. Kalau pengusaha meninggal, ada gantinya. Pejabat meninggal, belum mati pun siapa belum ganti. Tapi ulama meninggal sampai hari ini tak tergantikan. Oleh sebab itu maka masjid sebagai lembaga tempat pendidikan umat. Masjid harus ada MDA-nya, harus ada sekolah mengajinya, dan di dunia ini universitas tua-tua itu cikal bakal dari masjid. Universitas Al-Azhar Kairo, masjid. Berubah menjadi universitas. Naik ke atas ada yang lebih tua. Universitas Zaituna di Tunisia, masjid Zaituna. Berubah menjadi universitas. Ada yang lebih tua lagi di Maroko. Universitas Qarawiyyin. Masjid Qarawiyyin. Berubah menjadi universitas. Dan kita insya Allah masjid ini tetap menjadi lembaga pendidikan anak-anak kita insya Allah. Amin. Maghrib ke Isya, TV mati, HP mati, stop. Bapak, ibu, anak ke masjid. Siap? Ya, siap-siap aja. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji oleh Bapak Gubernur Wali Kota bersama Kepala Kantor Kementerian Agama kepada seluruh wartawan media pers Arab Melibu. Alhamdulillah. Maghrib mengaji, anak tak ada mengaji. Kemana anak-anak? Ke warnet menembak musuh tak mati-mati. Anak-anak tidak bisa main suruh. Nah, ngaji. Nah, ngaji. Bapak udah dewasa. Mama, infotainment 3. Tak bisa. Anak ini harus ditarik, diajak. Bapaknya ke masjid, ibunya ke Saya salut dengan Malaysia. Setahun saya sekali
Bulan Februari 10 hari. Kuala Lumpur, Selangor, Kuching, Perak, sampai ke Kelantan, sampai ke Kedah, keliling. Maghrib, Isya 45 menit, masjid penuh. Padahal mereka sibuk bekerja di kantor, perusahaan, korporat, macam-macam. Tapi tak pernah meninggalkan pengajian. Di Medan juga begitu. Jangankan di masjid, di tanah lapang, di atas rumput basah, becek pun ramai ini. Luar biasa. Tah malamnya aja, wallah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid susah, tapi memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah jauh lebih susah. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Tapi kita bangga karena anak-anak muda sudah membuat baju seragam, tertulis di belakang, pejuang ramai. Zuhur datang. Oh, kenapa tak datang subuh? Aku spesialis subuh aja, Bang. Sedangkan subuh yang berat melawan kantuk, sedangkan subuh yang dingin dan sejuk, sedangkan subuh terbatuk-batuk, tetap datang ke masjid. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu maknanya. Kenapa mereka pejuang subuh? Hai anak-anak gadis. Jangan kalian tengok laki-laki itu karena kayanya, karena harta kan binasa. Jangan kalian tengok karena jabatannya, karena dia akan pensiun berhenti bekerja. Jangan kalian tengok rumahnya yang megah, karena sampai masanya itu akan kena sita. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah. Mama dulu jumpa sama ayah di mana? Di masjid. Nah, acara pengajian. Waktu itu ceramahnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Mana Ustadz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Enak diceritakan. Tapi sekarang banyak anak-anak yang bertanya, orang tua tak bisa menjawab dengan baik. Papa, jumpa mama dulu mana? So, aku tanya. Ceritalah ya, ceritalah. Saya sambung kami. Ceritalah, mah. Ditangkap ansip kami. Tak enak diceritakan. Kita doakan yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, yang sudah sholat ke masjid ini, akan berjumpa dengan yang soleh. Yang bilang amin itu yang belum menikah. Anak susun pak. Amin. Untuk sementara ini kalian tahu kan, pikirkan itu dulu. Lirik-lirik sikit-sikit tak apa-apa. Dari balik-balik tidak itu tuh. Tak apa, sikit-sikit. Semua ada saatnya, betul. Ada saatnya lahir, ada saatnya besar, ada saatnya remaja, ada saatnya tua, ada saatnya stres, ada saatnya stroke, ada saatnya setengah mati, ada saatnya mati. Hidup ini kita tinggal lalui aja, sudah ada jalannya. Jangan terlalu dikejar, nanti kakimu patah. Tapi jangan berhenti sejenak, berusaha, berdoa, tawakkal Allah. Sibuk berusaha, tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tak mau berusaha, besok. Besok, gila. Lalu sebab itu maka seimbang semuanya. Termasuklah malam ini usaha masjid, mendirikan masjid, memakmurkan masjid, membangun masjid. Apa bukti kau kaya? Bukan dengan cara menunjukkan emas, perak, berlian, permata. Apa bukti kau kaya? Bukan menunjukkan celana, baju, sepatu yang mahal dari kulit rusa. Apa menunjukkan kaya? Bukan karena kau hebat, punya jabatan dan kuasa. Apa bukti kau kaya? Tuh masjid yang kau bangun. Bisa bangun masjid? Alhamdulillah. Yang tak bisa, datang jumpai ketua pembangunan masjid. Pak ketua pembangunan masjid, berapa lagi semen yang perlu? Berapa sak semen? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa kosen? Berapa pintu? Berapa kubah? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Allah. Itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu. Ditahan duit. Siapa nama dia? Pelit, bin bakhil, bin kikir, bin kedekut, bin medit, bin sempili. Apa saya nasabnya? Bisa diulang Pak Ustaz? Tak ada siaran ulang.
Memangnya yang kau simpan nih harta kau bawa mati. Asal Sabtu Ahad ke mall, beli baju, tas kulit. Wow. Hari Senin tas hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat hitam, hari Sabtu merah jambu. Tinggal semuanya. Ada orang mati bawa tas kulit. Tinggal baju-baju, tinggal. Baju apa banyak-banyak? Ustaz Somad banyak baju. Paling banyak 10 helai. Kain sarung 5 biji. Ustaz kasihlah kami sarung. Ustaz kan setiap ceramah di TV One banyak dapat sarung. Ustaz kemarin 30 hari bulan puasa. Kami tengok videonya. Sahur, bajunya lain. Buka, bajunya lain. Baju itu habis acara dibalikkan. Kalian pikir enak. Oleh sebab itu maka sarung-sarung yang dapat itu tak pernah lama bertahan. Habis bagi-bagikan semua bagian. Itu apa disimpan banyak-banyak. Mati kita tinggal semua. Ibu sampai punya baju 3 lemari. Mati, habis. Siapa pakai? Menantu anak pun tak mau pakai. Tengok, jadul sampai ini. Tapi pembangunan masjid yang kau tolong, yang kau bantu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke kepala. Kenapa? Panas terik pada mahsyar. Tapi ada yang santai, enjoy. Kau tak panas? Tidak. Kenapa? Bernaung. Kullu mri'in tahta zilli shadaqah. Itu yang bernaung di bawah sedekah, yang membangun menara, yang membangun insya Allah nyantai dia di akhirat. Yang mengasih 100 juta tebal ton semen flyover. Yang 100.000 payung. Datang angin kencang tuh. Yang 2.000 itulah karton-karton. 5.000 waspada. Ya, yang ketawa itu berarti 100.000. Jadi kalau yang 2.000 mah kena aku. Sampai ibu yang dimuliakan Allah. Yang 2.000 jangan berkecil hati. Ada dalilnya. Oh, saya kasih dalil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nanti yang mau sedekah 2.000 masuk. Kok sedikit kali kau sedekah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ. Saya semua ada dalilnya insya Allah. Apapun saya kasih dalil. Modal besar ada, yang kecil ada, yang tak ngasih pun tak apa. Yang tak mau ngasih sedekah, mau dalilnya. Ini dia doanya. Sahih Bukhari. Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakan dia. Ada teng, lalu Sahih Bukhari. Siapa yang tak bersedekah? Kemana? Sudah terasa berdenyut-denyut. Udah kalian naikkan kotak ke atas tadi? Hah? Belum? Naikkan. Sebelum bapak-bapak ini permisi buang air kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Kalaupun kita berpisah, tetaplah berpisahnya di masjid. Hai orang yang tak mau ke masjid, memangnya nanti jenazah kau mau dibawa ke lapangan bola? Tetap jenazahnya dibawa ke mas. Pak, istri bapak jenazahnya kami bawa ke masjid. Jangan. Ini true story, kisah nyata. Tak mau jenazah bininya dibawa ke masjid, telusur punya telusur karena gengsi, malu, karena selama tinggal di komplek tak pernah ke mas. Dulu sombong, kaca gelap hitam, lewat tak pernah buka. Asal nampak tayan-tayan. Mati. Akhirnya dibawa juga ke masjid. Orang yang memandikan jenazah di masjid tuntungnya baik. Kita mandikan ya, iya. Tapi ada satu yang jahat. Ini dulu yang sombong kan? Diambilnya semprot dorsmir. Ini sombong dulu. Ibu ini lu yang tak mau ke masjid, ngejek-ngejek kita itu kan hanya. Oh, yang petentang-petenteng itu kan, diambilnya mah super pel lah gitu.
Nah, yang tak mau ke masjid, hati-hati lah kalian. Imam yang selalu kalian ejek itu, hayya 'alas salah. Kau duluan aja lah. Lewat dia di depan, naik sepeda motor. Pak, mau ke masjid ya? Iya, kirim salam sama Tuhan ya. Ada anak muda baru taubat, diganggu pula tuh. Anak muda ya, mau ke masjid? Iya. Ingat kau kemarin, Syanu yang ke masjid itu? Iya. Kenapa dia? 2 hari ke masjid mati. Ingat. Sampai masanya kau juga akan di sana, malaikat maut mencabut nyawamu, disentapkannya. Macam tebasan pedang di tempat yang sama. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Lalu kau akan mati menghadap Allah. Saat itu terbujur kaku. Di saat itulah baru imam bertanya, apakah jenazah ini baik? Untungku tak ada di situ. Kalau ada, apakah jenazah ini baik? Tak baik. Saya kalau ada orang meninggal, tak mau sholat, tak mau saya datang. Orang yang tak sholat itu jenazahnya jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan disolatkan, jangan dikuburkan di pemakaman kaum muslim. Dekat sungai di sini. Sudah tahu kalian kan? Tampak kan? So itu sholat ke masjid. Ibu-ibu yang suaminya tak sholat, besok pagi saya kasih lagu satu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun. Kau nyindir aku ya kata lagunya? Enggak bang, tak ada, kebetulan aja kata Ustaz Somad ini lagunya. Hari kedua agak tekan sedikit. Walaupun 1000, pukul-pukul kan pencitu semua. Tapi ibu tetap doakan suami ibu, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku ini ya Allah. Ustaz, suami saya ini tak sholat. Dia tak sholat sekarang apa dari dulu? Kalau dari dulu tak sembahyang, kenapa ibu mau nikah sama dia? Aku pun tak sembahyang juga. Cuman sejak sering dengar pengajian Ustaz, dulu kami tak baik Pak Ustaz. Dia iblis, aku setan. Tapi akhirnya setelah tua nih kupikir hidupnya akan berakhir, kami mau kemana? Dulu kami masih cantik, segar, bugar. Kalau ku tengok wajahku di kaca imut-imut, tapi sekarang sudah layu Pak Ustaz. Dulu pipi, bibir merah macam delima mereka, sekarang macam semangka hampir busuk. Dulu bulu mata alis bukan main, macam semut beriring, sekarang macam PNS bubar barisan. Dulu rambut Pak Ustaz macam mayang terurai, sekarang macam sumbu kompor tak pernah diurus. Akhirnya aku sadar aku akan mati Pak Ustaz. Tapi suamiku ini tak juga bertaubat. Ibu doakan dia pagi, petang, siang dan malam. Ya Allah, bukakan pintu hati. Kalian pula yang gadis-gadis, jangan sembarangan menerima. Tapi sebenarnya perempuan tak pernah menerima laki-laki. Tapi bapak dan ibu walinya. Ibu menengok calon menantu, hati-hati. Jangan mentang-mentang dia datang pakai mobil mewah, buka gorden kaca. Inilah dia. Inilah istiqorohku tadi malam. Ustaz, anak saya ini dokter Pak Ustaz. Mantap. Cantik Pak Ustaz. Dalam hati saya, mau dikasihnya aku ini. Hampir keluar dari mulut saya mau bilang, saya sudah nikah. Anak saya ini dokter Pak Ustaz. Cantik, orangnya sopan. Saya udah diam aja. Ada calon menantu saya datang. Gimana saya bisa tahu bahwa calon menantu saya ini sholat Pak Ustaz? Oh, mudah Bu. Gimana caranya Pak Ustaz? Ajak calon menantu ibu jumpa jam 12 hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa jam 12 hari Jumat. Ya Bu, saya datang. Kalau dia bilang datang, jangan terima. Karena dia tak sholat Jumat. Tapi kalau kata dia, ibu, aku hari ini tak bisa datang. Tapi jam 12.30 lewat selesai sholat, maka aku bisa datang. Terimalah dia.
tapi ini tak bisa dipakai lagi karena bocor soalnya. Itu tadi contoh sampel. Kalau mau nanti saya kasih soal-soal baru. Bisa Ustaz kasih 4 mata, jangan 4, 3 saya kasih. Ustaz Somad, dulu awal-awal nikah, kusangka kalau nikah sama dia bahagia, badannya tegap berotot, macam Ustaz. Dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia karena mobil mewah, orangnya ganteng, duit banyak, PNS, ASN, punya perusahaan. Tapi ternyata setelah menikah Pak Ustaz, cuma rasanya Bu, macam tidur sama babi tan. Karena tak sembahyang, tak sholat. Ternyata kebahagiaan seorang istri adalah ketika melihat suami yang datang menenteng anak ke masjid. Disitulah keindahan. Betul Bu? Keluhan istri yang tak pernah menengok suami. Luar biasa. Keindahan seorang perempuan adalah di mana? Saat di tengah malam, kalian yang soleh-soleh mengambil air, membangunkan dia untuk tahajud. Wake up my honey. Wake up my darling. Dibentangkannya sajadah. Judul kita subuh ini adalah di bawah mihrab cinta. Masya Allah bang, so sweet. Disitulah dia. Mudah-mudahan kalian yang gadis-gadis ini diselamatkan dari laki-laki Fir'aun. Di mana letak laki-laki yang soleh itu? Malam pengajian dia datang. Diajak dia pacaran. Tak mau dia. Aku tadi waktu ke mall ada orang ngasih nomor HP. Tak mau aku. Kenapa? Janda tua. Dulu kalau ada anak lajang, ada kesempatan pacaran, tapi dia tidak mau. Maka dia pulang berkata, engkau adalah orang yang takwa. Engkau orang yang takwa, takut sama Allah. Hari ini, kalau ada anak lajang bercerita ke kawannya, tadi ada anak gadis ngasih nomor, tapi aku tak mau. Bodoh. Kenapa kau tak mau? Jarang-jarang kesempatan datang. Jangan-jangan itulah doamu yang terkabul selama ini. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Pergaulan yang luar biasa. Tapi kalau pergaulannya di masjid, remaja masjid, jangan yang di masjid diurus yang tua-tua saja. Kadang anak-anak muda ini perlu kita tanya. Saya tanya, kalian anak muda kenapa tak mau ke masjid? Kami sebetulnya dari dulu mau ke masjid. Terus kenapa kalian tak ke masjid? Ustadz yang ceramah itu ceritanya mati. Malam pertama, judul pengajian. Malam pertama di Angku. Judul hari Sabtu, sakitnya sakratul maut. Kami maunya yang up to date. Tentang gimana bisnis, bagaimana menghadapi pemimpin masa depan. Kami maunya ada dialog interaktif. Anak-anak muda ini perlu ditanya cerita dia. Ustaz Somad, kami maunya anak-anak geng motor, kumpul semua ceramahnya sama-sama. Boleh, harusnya kumpul semua di masjid, ramai. Besok pula maghrib tentang anak muda, namanya Ustaz Muzammil Hasbullah. Ustaz Muzammil Hasbullah itu dulu suaranya Masya Allah. Waktu dia menikah, dinobatkan hari itu duka cita nasional. Saking banyaknya anak-anak gadis yang melelehkan air mata. Dulu Ustaz Muzammil Hasbullah datang ke Pekanbaru, jam 8 dia pengajian, jam 6 anak gadis sudah duduk. Ustaz Somad ceramah, jam 8 pengajian, jam 9 baru nenek-nenek datang. Begitulah hebatnya daya tarik anak laki-laki, anak perempuan, anak muda. Oleh sebab itu kita ke depan, anak-anak muda ini akan menghidupkan masjid ini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mulai jam 9. Sekarang jam 10.30. 90 menit kita bersama. 90 menit ini bernilai amal soleh insyaAllah. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah.